Apanya yang sabol, Pak? Perlengkapan api itu ini. Kebanyakan penuh di ini jatah. Halo guys, kembali lagi di channel Gudang Senjata. Salam budaya. Oh, yang lain ya. Enggak, saya bikin anu. Udah tadi nge-live-nya. Iya, gini nih, lihat ini. Iya, gini nih. Nggak tahu, nanti tergantung siapa yang mau nyari. Coba buka dia coba. Kita buka, oke guys, ada saudara kita yang pengen melihat bilahnya, nanti kita coba buka bilahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Swastiastu. Kenapa kok besinya congang itu? Ya korosi, namanya udah kemakan usia, Pak. Kok bisa nanti dia putus itu, patah dia? Ya kalau perawatannya tidak bagus atau dibentur-benturin ke yang keras kayaknya bisa, Pak. Nyamuk, Pak. Berarti ini Mantap itu. bagaimana ini? Harganya nih kalau begini besinya ini. Tergantung nanti siapa yang minat, siapa yang berjodoh, pasti nanti harganya akan ketemu. Ini kalau saya lihat ibarat seng dia ini. Maksud saya karena dia mau patah tengah ibarat set karatan dia ini. Beda kualitas kalau seng itu, Pak. Sudah jelas, sudah terlihat bagaimana. Ini dapat dari mana ini? Seng. Ini saya dapatkan dari wilayah Lombok Timur bagian Suradadi. Suradadi, berarti Suradadi itu ada pandai besi ya, bikin-bikin awis, sabit, ya. Nah, kalau untuk itu saya kurang tahu, Pak, karena saya menggeluti besi-besi khusus senjata pusaka, jadinya saya untuk hal-hal seperti sabit, Pak, saya enggak begitu. Berarti paham. menurutnya Bapak ini besinya bagus atau bagaimana nih? Kalau menurut saya ini besinya bagus dengan kualitas tempa yang matang dan besinya cukup padat dan lem. Cuman ini karena mungkin kemakan korosi jadinya keadaannya sudah seperti ini. Dari mana Bapak tahu ini besinya bagus ini? Kita lihat dari kualitas tempanya, Pak, sudah terlihat dari materialnya. Dari tantingannya saat dipegang tidak terlalu berat dan sangat ringan di tangan. Itu sudah menunjukkan bagaimana kepadatan dari kualitas tempa sebuah bilah keris seperti itu. Ada enggak adanya ini kalau dia gempa, apakah dia berpengaruh dengan gempa ini? Nah, kalau untuk hal-hal energi seperti itu saya tidak terlalu mendalami. Yang saya tahu hanya tentang kualitas besi saja. Kalau kualitas besinya saja. Ya, kalau untuk masalah energi, kegoiban atau kemistisan saya tidak begitu paham. Ada soalnya enggak salah seperti itu keris yang digempa itu dia terbang di belanting itu. Kalau kita berbicara masalah energi sebuah keris, tentu setiap benda atau setiap apapun yang sudah diciptakan di muka bumi ini tentu mempunyai energi. Tergantung bagaimana kita merawatnya. Tentu di dunia ini sudah dibuat dengan apa yang ada di dunia ini sudah disetting sedemikian rupa sehingga sudah ada namanya hukum timbal balik itu, Pak. Kalau kita bagus merawat sesuatu, tentu apa yang kita rawat itu akan memberikan efek yang bagus ke kita. Mungkin kalau kepercayaan orang-orang dulu yang percaya keris itu mampu memberikan tuah atau memberikan energi atau bisa memberikan perlindungan atau segala macam entah apa itu, mungkin karena perlakuan orang-orang dulu itu benar-benar dia merawat kerisnya, benar-benar dibersihkan, terus benar-benar dijaga dengan baik. Tentu energi yang di dalamnya akan memberikan timbal balik yang baik juga, dia tidak akan pergi. Kalau sekarang kalau cuman sekedar digelontong-gelontongkan, dibiarkan berkarat, tidak pernah dibersihkan, tentu energinya juga pasti akan hilang seperti itu. Berarti pengalaman Anda tentang besi aja ini ya? Iya, kalau pengalaman saya sejauh ini hanya besi saja, tidak pernah. Ini kalau besinya itu berapa karatnya kira-kira kalau Anda betul memahami besinya? Kalau kita lihat karat dari mata mata telanjang aja udah kelihatan ini karatnya kayak gini, Pak. Karat atau patinanya. Beda dengan karat emas. Kalau karat emas kan itu kandungan kesempurnaan emasnya, komposisi emasnya itu namanya karat. Kalau ini kan karat dalam besi ini dalam hal kotorannya saja. Berarti
dalam suatu besi yang tua itu Iya. ada kandungannya karat, anti karatnya itu. Kandungan Suat- anti karat seperti apa maksudnya, Pak? Misalnya dalam supaya tidak dia ibaratnya rusak besinya itu. Iya. Ya, ada anti karatnya itu kan. Iya. Kalau anti karatnya sekian, berarti mudah dia keropos besinya. Anti karat itu apa sebenarnya tidak ada dalam besi, Pak. Sebenarnya yang buat besi berkarat itu tergantung bagaimana perawatannya saja, Pak. Kalau dia sering diminyai atau sering dibersihkan, oh insya Allah besi tidak akan cepat berkarat. Jadi orang berpendapat keris diminyai, terus dibersihkan, dimandikan itu supaya Nah, ibaratnya ngasih makan jin atau memandikan jin yang ada di dalamnya. Padahal sebenarnya itu tujuannya buat merawat kualitas besi biar tidak cepat rusak, tidak cepat berkarat. Itu tujuannya diminyai. Bukan itu tujuan fisiknya ya, bukan karena untuk memberi makan jin lah atau apa, enggak gitu. berarti bukan Jadi kayak gitu. jadi masyarakat kita banyak terjadi salah kaprah seperti itu. Bukan begini, menurut Anda, Iya. masyarakat kaprah, ya, Salah kaprah kaprah. Tapi kan berbeda-beda dia kan, apanya? pemikiran orang. Ya mungkin ada sebagian yang mempercayai bahwa dengan meminyai keris, membersihkan keris itu sama halnya dengan memberi makan jin, setan atau apa yang ada di dalamnya kan. Terus apa namanya? Kalau menurut saya pribadi, meminyai sebuah keris atau pusaka itu ya itu untuk membersihkan, untuk merawat, untuk apa namanya menjaga dari karat itu aja. Atau juga yang namanya memberi makan jin, misalnya katakanlah memberi makan jin. Kalau memang benar itu tujuannya memberi makan jin, salahnya di mana? Jin itu juga kan makhluk ciptaan Allah. Kita sesama makhluk ciptaan Allah. Masa memberi makan sesama aja salah? Itu sih menurut saya sih, Pak. Tapi kan kalau kita lihat sejarah mengatakan, Apa sejarah? ya, Sejarah mungkin baru. yang namanya besi yang paling bagus Iya, antara baja, iya, kan? iya, Lihat keris empu gandring itu, dia jatuh dari bumi, dari perut bumi. Itu besi yang sangat luar biasa dia bikin gandring, kan? Dipikinin, terus dikasih dia roh naga. Nah, roh naga itu sudah kita tahu dari dulu, dari bapaknya, dari cucu buyutnya itu terkenal, kan? Iya. Nah, Jadi maksudnya, menurut Bapak itu? jadi maksudnya apa namanya yang dari langit sama bumi itu sebenarnya itu apa bahasa kiasan aja, Pak. Bahasa Maksudnya kiasan aja. maksudnya penyatuan langit dan bumi itu kan besi itu keris itu terbuat dari batu meteor sama besi yang ada di bumi. Iya. Jadi kenapa dia jadi dikatakan dari langit? Meteor kan jatuhnya dari langit, disatukan dalam satu tempat dengan material yang ada di bumi. Jadinya itu mungkin maksudnya. Terus setelah apa namanya menurut Bapak tadi tentang keris empu gandring, Ya. kita sampai sekarang nggak ada yang tahu keris empu gandring itu yang mana. Karena keris empu gandring itu dibuat di era-era Kabudan atau apa namanya sekitar abad sebelum Majapahit berdiri, jadi itu era-era Buddha. Ya. Dan untuk keris-keris era Buddha bentuknya itu sangat sederhana. Kemudian dari bagian besi atau untingnya itu berbentuk kotak. Kemudian ada beberapa tokoh yang mengatakan, wah saya ini punya menyimpan keris empu gandring. Itu apa namanya keabsahannya itu tidak bisa di apa namanya keakuratannya itu tidak bisa 100% dipercaya itu, Pak. Berarti nggak percaya itu keris empu gandring itu. Kalau berdasarkan sejarah, kalau kita melihat sejarah pasti ada keris empu gandring. Cuman kalau ada beberapa pihak yang mengakui kalau dia memegang keris empu gandring itu tidak bisa kita percayai 100%. Tapi ada sebenarnya keris empu gandring itu menurut Kalau Anda. menurut saya ada.
Cuman kalau ada pihak-pihak yang mengaku Punya, yang mengklaim dia memegang, itu tidak bisa Kiri palsu ditelan berarti. mentah-mentah. Nah. Harus kita cek dulu bagaimana Kualitasnya. bagaimana bentuk kerisnya, apakah memang keris itu dibuat di era tersebut. Kan biarpun dibilang keris Empu Gandring, kan belum tentu Empu Gandring membuat keris hanya satu. Dia itu kan empu, pasti membuat keris banyak. Jadi sangat wajar kalau memang ada banyak orang yang mengaku memegang keris itu. Ya, kembali ke pedang naga puspa. Yes. Nah, pedang naga puspa itu dibuat di Negeri dongeng. Nah, kita nagari di sana. Nah, di pembuatannya itu dikasih dia apa namanya itu naga katanya nih, empulunggah. Empulunggah dulu itu kan. Kok bisa-bisanya naga dicampur di pedang naga puspa, bisa-bisa hancur dunia ini katanya. Itu kan zaman dulu, zaman apa namanya itu, zaman yang paling di sama orang-orang yang dulu sebelum kita lahir itu. Bagaimana menurut Anda itu? Kan itu pedang naga puspa itu apa namanya? Ada dalam film, Mbak. Film apa namanya? Film Tutur Tinural Tinular atau apa. Kalau yang aslinya kita tidak tahu persis seperti apa. Kan namanya film pasti banyak kiasan-kiasan atau tambahan-tambahan, tapi yang untuk apa namanya, yang faktanya, yang aslinya kita tidak tahu seperti apa. Berarti nggak tahu itu ya. Berarti benar atau salah itu? Apa? Yang pedang naga puspa sama keris Empu Gandring itu. Apanya yang benar dulu? Yang benar Ya, apa? Yang ceritanya. salah? Tergantung. Kalau dilihat dari sejarah kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, keris Empu Gandring itu memang dibuat kayak gitu, Pak. Tapi tidak tahu keris yang mana, kan seorang empu nggak mungkin membuat hanya satu keris kan. Ya. Ada banyak keris yang dibuat. Ya, kita tahu yang membuatnya itu keris Empu Gandring itu. Kan yang buat Empu Gandring tahu sih. Nah, Empu Gandring itu siapa yang dikasih itu? tergantung. Siapa Kan, yang membunuhnya itu? kalau di dalam cerita kan yang membunuh namanya Ken Arok. Kalau dalam kisah gitu. Ya. Tapi kita kan tidak tahu entah sejarah itu beneran fakta atau hanya cerita sejarah. Kita tidak tahu. Ada lagi pertanyaan, Bapak senior? Ini saya sedang bersama senior Tosan Aji yang ada di wilayah Lombok Timur ini. Beliau sudah lama malang melintang dalam dunia perkerisan dan persilatan juga. Sekarang beliau sudah sudah pensiun dari dunia perkerisan, pernah juga menjadi perwira di kapal angkatan laut. Sekarang beliau menjadi guru mendidik anak bangsa. Namanya bisa dipanggil Bapak John Hardekaka. Kalau menurut Bapak bagaimana kerisnya Pak Presiden kita yang pertama itu? Kerisnya Presiden Soekarno, Nah. saya tidak pernah dengar kalau itu, Pak. Anda pernah dengar? Saya taunya dia pernah punya tongkat komando Tongkat komando. yang di dalamnya itu ada besi apa, tidak tahu namanya mungkin, tapi Kalau dia tidak tahu. pegang itu katanya biarpun ditembak tidak apa-apa deh. Nah, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Masa nggak tahu kan sama Jawa? Tidak tahu kalau saya itu. Masa Saya soalnya dari Lombok Timur, tidak tahu Timur? apa-apa. Oke guys, ini percakapan singkat kita dengan salah satu pemain keris yang sudah lama malang melintang. Beliau tidak mau ikut tersorot kamera karena beliau low profile dan sangat rendah hati dan tidak sombong. Jadi sekarang beliau sudah istirahat dari dunia perkerisan dan lebih memilih jaring ikan. hidup santai menjaring ikan. Nanti kita akan agendakan untuk menjaring ikan bersama beliau. Oke, sekian.
Sampai jumpa saudaraku, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.